dragon ini sebenarnya kan anak dari Monkey the God. Nah, dia masuk ke sistem marinir ini menjadi Laksamana Admiral ini sebenarnya dia ingin merubah sistem dari Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan teori terbaru dari Presiden Sudrun. Sebagai seorang kreator seri One Piece, Eiichiro Oda itu seringkali memasukkan unsur-unsur sejarah, mitologi, legenda ke dalam ceritanya, guys. Nah, ada mitologi dari Tiongkok itu yang membahas tentang 4 lautan yang ada di dunia, di mana Laut Utara, Laut Selatan, Laut Barat, dan Laut Timur. Nah, Laut Utara ini digambarkan atau diwakili oleh warna kuning. Laut Selatan itu digambarkan atau diwakili oleh warna biru. Nah, Laut Barat digambarkan atau diwakili oleh warna merah. Sedangkan Laut Timur itu diwakili oleh warna putih. Nah, 4 lautan ini yang diwakili dari beberapa warna ini juga diwakili oleh sosok atau simbol dari hewan. Di mana Laut Utara itu disimbolkan dengan hewan monyet. Dan Laut Selatan itu diwakili oleh sosok simbol hewan burung. Dan Laut Barat itu diwakili oleh sosok simbol hewan anjing. Dan Laut Timur itu diwakili oleh sosok hewan naga putih. Jika kita melihat dari mitologi tersebut, itu sebenarnya ada kemiripan dengan cerita yang ada di dalam dunia One Piece, guys. Di mana Laut Utara itu diwakili oleh monyet kuning. Di mana monyet kuning itu kalau di cerita One Piece itu sama dengan Laksamana Kizaru. Kenapa saya bilang mirip dengan Laksamana Kizaru? Karena dari nama Kizaru aja kalau Ki itu adalah berwarna atau sama dengan kata kuning. Dan Zaru atau Saru itu berkaitan atau sama dengan kata monyet. Jadi kita kalau bilang Kizaru itu sama dengan monyet kuning. Nah, untuk Laut Selatan itu kan kalau di mitologi Tiongkok tadi ada simbol yang bernama burung biru. Nah, kalau di One Piece itu ada Aokiji, di mana kata Ao itu mewakili dari kata biru dan Kiji itu sama dengan burung. Jadi kalau Aokiji itu kalau digabungkan nama Aokiji itu sama dengan burung biru. Nah, untuk Laut Barat di mitologi Tiongkok itu diwakili oleh anjing merah. Nah, kalau di One Piece tentu ada Laksamana Akainu, di mana kata Aka itu adalah mewakili dari merah dan Inu itu sama dengan kata anjing. Jadi kalau disebut dengan Akainu itu adalah anjing merah. Nah, untuk laut wilayah timur ini itu kalau di mitologi Tiongkok itu kan digambarkan dengan sosok naga putih. Nah, kalau di One Piece sendiri itu adalah menggambarkan dari sosok dragon, guys. Nah, ada juga mitologi lainnya yang berhubungan dengan mitologi yang telah saya sebutkan tadi, di mana ada sosok raja yang memiliki 4 pengikut setianya, di mana 4 pengikut setia tersebut yaitu berupa anjing, monyet, burung pagar, dan burung. Nah, burung ini dia mengetahui sosok dan sifat asli dari raja tersebut sehingga dia melarikan diri atau meninggalkan rajanya tanpa memberitahu teman-temannya yaitu si anjing, si monyet, dan si burung pagar dengan fakta sebenarnya yang dia ketahui. Jadi dia pergi begitu saja dari teman-temannya dan rajanya karena dia mengetahui sifat jahat dari rajanya. Nah, kenapa dia tidak memberitahu teman-temannya seperti anjing, monyet, dan burung pagar ini? Karena anjing ini sangat setia terhadap sang raja. Dan monyet ini tidak tahu apa yang ingin dia lakukan terhadap situasi tersebut. Nah, burung pagar ini dia adalah sosok yang sangat malas melakukan hal-hal yang tidak menurut dia tidak ingin atau menyusahkan diri dia, guys. Jadi dia sangat malas si burung pagar ini. Nah, melihat dari mitologi tersebut
itu sangat berkaitan dengan sosok 3 admiral sebelumnya, yaitu Aokiji, Akainu, dan Kizaru guys. Dimana Akainu itu sangat mengutamakan keadilan absolut, hal yang dimana dipegang atau dilakukan oleh pemerintahan dunia dan marinir. Nah, Kizaru ini dia itu bersifat seperti orang yang masa bodoh dengan apa yang sedang terjadi di dunia ini. Dan Aokiji ini digambarkan dengan sosok admiral yang sangat malas dengan tindakan-tindakan yang dia gambarkan di cerita One Piece guys. Nah, sosok dari dragon ini menurut saya adalah sosok dari burung yang meninggalkan rajanya karena mengetahui sifat jahat dari rajanya. Di mana raja di dunia One Piece itu adalah pemerintahan dunia. Di mana dragon ini sebenarnya kan anak dari Monkey D. Gap. Nah, dia masuk ke sistem marinir ini menjadi Laksamana Admiral ini sebenarnya dia ingin merubah sistem dari pemerintahan dunia ini dari dalam melalui organisasi marinir. Tetapi sistem yang ada di pemerintahan dunia ini ternyata begitu rumit dan jahatnya sehingga tidak mampu sekelas dragon ini untuk dapat merubah atau memperbaiki sistem tersebut dari dalam organisasi marinir. Nah, sehingga si Monkey D. Dragon ini dia memutuskan untuk keluar dari marinir dan mendirikan sebuah organisasi yang bernama Pasukan Revolusioner atau yang disebut Revolutionary Army, di mana dia membentuk pasukan tersebut itu untuk mewujudkan impiannya di mana dia ingin merubah dunia dan merubah sistem dunia yang sudah ada dan menghilangkan rasialisme dan diskriminasi dan hal-hal lain yang sudah pemerintahan dunia lakukan selama ini. Nah, Dragon juga berdedikasi sangat tinggi untuk membentuk sebuah pasukan ini dengan dia menghilangkan seluruh kehidupan lainnya, di mana dia mengabaikan kehidupan lainnya seperti dia mengabaikan anaknya sendiri seperti Luffy yang sampai sekarang dia belum pernah bertemu. Sampai Luffy menjadi seorang Yonko saat ini pun si Dragon belum pernah bertemu kembali dengan Luffy. Jadi dia sangat berdedikasi ke dalam organisasi yang dia pimpin saat ini untuk dapat mewujudkan cita-citanya sekali lagi adalah untuk mengubah sistem yang sudah ada dan menghilangkan diskriminasi antar segala seluruh golongan ras di muka bumi dunia One Piece. Nah, oleh karena itu dia memutuskan untuk menjadi sosok pemberontak kepada pemerintahan dunia agar dapat mewujudkan impian tersebut dengan pasukannya, yaitu pasukan revolusioner. Nah, menurut saya dengan itu berkesimpulan bahwa Monkey D. Dragon itu sebenarnya adalah Laksamana Shiryu atau Laksamana Naga Putih jikalau dia tidak keluar dari angkatan laut karena dia mewakili dari Laut Timur. Oke? Nah, menurut saya itu Dragon itu sebelumnya adalah sosok marinir yang keluar dari angkatan laut. Jika dia tidak keluar dari angkatan laut, maka dia sekarang sudah menjadi Laksamana Marinir dari perwakilan Laut Timur, yaitu adalah sosok Naga Putih. Nah, menurut kalian bagaimana? Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin teori lainnya, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar video di bawah ini.